dengan naruh uang kita ke satu emiten tertentu, itu risikonya sangat besar karena kita tidak melakukan diversifikasi. Oke, ini satu pertanyaan bagus ya, dan mungkin ini pertanyaan yang bikin saya mau ya udah deh jabarkan di IG Live aja biar bisa nanti ditaruh di Instagram TV. Pertanyaannya gini, kenapa nggak menggunakan instrumen saham dengan fundamental baik untuk investasi? Oke, saya ulang ya pertanyaannya ya. Kenapa nggak menggunakan instrumen saham dengan fundamental baik untuk investasi? Artinya pasti ini penanya sudah tahu bahwa instrumen utama saya adalah di reksadana indeks, bukan di saham lepasan. Jadi pertanyaannya penanya ini adalah menanyakan kenapa nggak langsung di saham yang fundamentalnya baik aja? Ya. Saya ada beberapa jawaban, beberapa alasan mengapa saya portfolionya utamanya nggak di saham lepasan atau individual stock. Jadi pertama, karena saya merasa saya tidak punya waktu untuk bisa mengerti saham secara fundamental, analisa laporan keuangan, hitung PE ratio, hitung segala macam lah, PBV dan rasio-rasio yang lain. Saya nggak punya waktu untuk mempelajari itu. Saya baru mulai perjalanan literasi finansial saya di usia 33 tahun. Menurut saya udah cukup telat gitu ya. Kalau misalnya saya harus buang-buang waktu lagi untuk mempelajari semua itu. Karena beberapa ya investor yang cukup handal juga ya saya lihat gitu ya. Dan dari cerita-cerita mereka, mereka baru bisa mengalahkan market ya dengan cara teknik fundamental itu, dengan analisis fundamental, artinya para value investor itu baru bisa mengalahkan returnnya market di keseluruhan portfolio mereka setelah kurang lebih 7 tahun. Sementara saya baru mulai di usia 33. Artinya saya baru bisa mengalahkan return market setelah belajar value investing selama 7 tahun. Saya by that time udah usia 40. Udah semakin dekat dengan usia pensiun saya gitu loh. Jadi ini sesuatu yang saya nggak mau lewatin. Saya udah telat banget nyadar melek finansialnya di usia 33. Kemudian yang kedua, kenapa saya nggak investasi di saham lepasan adalah karena bisa baca di kontennya White Code Investor ya. Kalau misalnya kita beli saham lepasan, itu kita sedang take on uncompensated risk, risiko yang tidak terkompensasi. Ya. Dengan naruh uang kita ke satu emiten tertentu, itu risikonya sangat besar karena kita tidak melakukan diversifikasi. Ya, oke lah, mungkin orang-orang mau bilang ya tetap diversifikasi kok dok saham lepasannya. Cuma berapa banyak gitu loh. Misalnya kita mau beli saham blue chips, berarti kan dana yang diperlukan tuh gede banget untuk bisa diversifikasi ke 10 sampai 30 emiten. Ya. Kalau ada yang udah baca di Intelligent Investor, Benjamin Graham bilang bahwa nggak masuk akal kalau misalnya portfolio saham seseorang itu yang picking stock ya, nggak masuk akal kalau di bawah 10 emiten, dan nggak masuk akal kalau misalnya lebih dari 30 emiten. Ya. Tolong koreksi kalau saya salah, tapi seingat saya di Intelligent Investor seperti itu. Jadi ya, saya nggak mau juga mengambil uncompensated risk itu, mengambil risiko lebih banyak dengan small atau diversifikasi yang sempit, tapi returnnya belum tentu lebih gede dari market gitu loh. Jadi yang ngapain, lebih baik saya ambil yang pasti-pasti aja gitu, yaitu instrumen reksadana indeks, di mana di situ otomatis terdiversifikasi. Main satu hal lagi ya, mumpung lagi keinget nih sebelum saya nyetir, kenapa saya nggak beli saham lepasan? Karena gini, seringkali orang tertarik untuk beli saham lepasan karena dikasih contoh, misalnya gini, bilanglah saham BCA ya, BBCA. Belinya saham BBCA aja gitu. Kalau kita tarik rata-rata ke belakang, itu returnnya bisa bilanglah 30% loh per tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita andai-andai nih dulu 100 juta kita taruh 10 tahun yang lalu di BBCA, maka sekarang jadi sekian. Kan selalu tuh konten-konten orang-orang yang stock picking selalu bilangnya begitu gitu. Cuma kalimat ini sangat mendisregard the behavioral finance. Jadi the psychology of investing. Maksud saya apa? Maksudnya gini, orang gampang kalau ngomong gitu berdasarkan data sekarang. Karena dia udah tahu.
mundur 10 tahun, returnnya rata-rata suatu emiten bilanglah 30-50%. Cuma misalnya nih, saya tarik ke 10 tahun yang lalu. Misalnya kita punya lump sum dana 100 juta. Emangnya kita pede untuk taruh di satu emiten aja? Gitu loh. Pada saat kita menjalaninya 10 tahun yang lalu, karena kita nggak tahu data ke depannya, belum tentu kita akan mau taruh di satu emiten. Gitu. Bilanglah mau diversifikasi, ya berarti akan cuma sedikit yang dimasukin ke saham emiten tersebut, gitu ya. Jadi itu ajakan atau iming-iming yang nggak masuk akal menurut saya, karena completely disregards the behavioral part of finance gitu. Jadi yang 10 tahun lalu invest 100 juta di satu emiten yang kemudian naik berapa puluh persen per tahun, hanya mereka yang udah punya dana miliaran gitu loh. Jadi sementara kita yang retail, yang paling masuk di satu emiten atau satu reksadana cuma bisa satuan sampai puluhan juta setiap bulan, ya nggak bisa berpikir kayak gitu. Saya punya dana tiba-tiba 100 juta sekarang, melihat ke belakang, juga belum tentu pede bahwa kedepannya emiten ini akan selalu kasih return segitu. Jadi itulah salah satu alasan lagi kenapa saya belum mau untuk invest di pilih saham satu-satu.